Oke, kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain sambil jalan. Toh juga materi siang ini sih sebenarnya lebih banyak ke teoritis, menyambung yang minggu lalu. Terutama ada yang sedikit saya lupa di minggu yang lalu, itu tentang ini, sifat dasar dari filsafat secara umum ya. Sebenarnya sifat dasar dari filsafat itu mempertajam yang di minggu lalu, terutama ini berpikir radikal yang kemudian terkait dengan berpikir rasional. Berpikir radikal itu konotasinya belakangan ini memang agak sedikit bergeser. Sebenarnya berpikir radikal itu berpikir yang mendasar atau kalau melihat kata dasar radikal itu radix itu asal kata root. Jadi berpikir yang sangat mengakar, berpikir yang sangat mendasar. Itu kenapa sering juga terjadi bahwa belajar filsafat itu memusingkan karena kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dengan tujuan mencari asas itu yang terkait dengan kenyataan di lapangan, terkait dengan hal-hal yang sangat mendasar dan yang berlaku umum, berlaku menyeluruh. Tujuannya adalah mencari kebenaran. Kembali lagi ke memburu kebenaran yang berlaku, hakiki, yang berlaku untuk semua hal dalam kehidupan. Itu yang efeknya itu yang kemudian membuat belajar filsafat itu sangat membuat pusing, karena kita benar-benar mencari kebenaran dan mencari kejelasan dari sebuah realita di kehidupan yang makin hari makin rumit ini. Kemudian kalau kembali ke judul utama, kita di minggu ini mencoba mencari cabang atau mencoba mempelajari cabang-cabang filsafat, ternyata juga banyak versinya. Kalau menurut Aristotle ada 3 cabang, yaitu spekulatif, pratika, dan produktif. Sebagai sebuah pengetahuan, selalu dasarnya atau hal yang paling mendasar adalah hal-hal yang spekulatif, hal-hal yang kadang tidak terpikirkan atau bahkan sifatnya imajiner. Bayangkan dulu sebelum ditemukannya teleskop Galileo Galilei itu, beberapa ahli mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya, dan itu kemudian dipikirkan sangat mendalam. Kenapa bumi menjadi pusat tata surya? Cuman efek dari penemuan teropong itu membuat pernyataan yang benar-benar merombak cara berpikir bahwa pusat tata surya bukan di bumi. Bayangkan pada masa itu semua orang sepakat bahwa bumi menjadi pusat tata surya, kemudian berubah bahwa bumi bukan lagi pusat tata surya. Efek dari penemuan teropong bintang itu yang kemudian sebenarnya spekulatif, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya. Akhirnya ditemukan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari, dan ternyata tidak hanya satu tata surya, ada banyak tata surya dengan pengembangan pengetahuan, pengembangan teknologi. Bahkan terakhir sampai ke awal mula kejadian tata surya itu awalnya adalah hal yang berpikir spekulatif. Itu yang dipahami Aristotle. Kemudian Will Durant ini membagi lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Ada logika, ada estetika, ada etika, ada politika. Politika mungkin lebih luas, tidak hanya politik yang seperti yang terjadi belakangan ini, tapi tentang bagaimana kesepakatan, tentang bagaimana mengatur sebuah komunitas, sebuah peradaban. Jadi itu ada
ada ilmunya tersendiri, bahkan sampai ke hal yang pendasar, studi tentang organisasi sosial yang ideal. Kembali lagi, bicara tentang filsafat selalu bicara tentang hal yang ideal, hal yang terkadang agak berjarak dengan kenyataan di lapangan. Kemudian yang terakhir bisa menurut Will Durant adalah metafisika, terdiri dari ontologi, filsafat, psikologi, dan epistemologi. Ini menurut Will Durant. Ada juga yang membaginya dengan bermacam versi. Ada yang metafisik, epistemologi, etik, politik, dan estetik. Di sini logika dikeluarkan, karena logika digunakan sebagai metode dalam mengulas atau dalam memahami filsafat. Atau yang di sisi kanan itu ada metafisik dengan pertanyaan mendasar apa itu realita. Kemudian ada etika, ethics, apa itu nilai, bagaimana mencapai nilai tersebut. Kemudian estetik yang mempertanyakan indah itu apa, masuk logika sebagai bagaimana berpendapat, berargumen, segala macam. Kemudian epistemologi berkaitan dengan tahu dan pengetahuan, bagaimana kita mengetahui, bahkan ada yang pertanyaannya sangat mendasar, apa itu tahu gitu loh, dan bagaimana mencapai pengetahuan tersebut. Kemudian seperti tadi, filsafat politik. Peta ini sedikit banyak atau menjabarkan cukup detail apa yang akan kita jalani. Jadi pengertian filsafat bahkan terbagi menjadi dua, pengertian zaman Yunani atau pengertian menurut beberapa ahli. Zaman Yunani seperti yang saya sampaikan minggu lalu, sebenarnya lebih kepada kecintaan terhadap pengetahuan, kecintaan terhadap kebijaksanaan, mencapai kebijaksanaan melalui pengetahuan. Atau terminologi dari beberapa ahli, ada Plato, ada Aristotle. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah segala kebenaran yang nyata terkait dengan ontologi, terkait dengan realita. Kemudian Aristotle lebih kepada ilmu yang mengandung kebenaran, sehingga dalam versi Aristotle filsafat sebagai induk pengetahuan. Kemudian ada cabang filsafat, itu kenapa versinya macam-macam. Ini dijabarkan lebih detail lagi, ada metafisik, epistemologi metodologis, logika etis dan estetik. Kemudian ada karakter yang seperti disampaikan minggu lalu dan hari ini di awal, sifat filsafat lebih kepada keilmuan yang menjangkau lebih luas, sifat yang ekstensif, melebar, meluas. Kemudian yang lebih ke dalam terkait dengan intelektual dan kaitan dengan objek dan subjek kajian. Mungkin bahasan selanjutnya kita akan menggunakan yang aspek filsafat, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berkaitan dengan hakikat, berkaitan dengan ada. Kemudian epistemologi terkaitan dengan asal-usul pengetahuan dan kemudian cara mencapai pengetahuan tersebut. Kemudian aksiologi tentang nilai, tentang value. Oke, coba masuk ke ontologi. Pertanyaan paling mendasar dari ontologi, apa itu realita, apa itu ada, bagaimana ada itu ada gitu. Kadang itu yang membuat pusing. Kemudian dari ontologi ada 3 teori mendasar. Idealisme, ada yang sesungguhnya berada di dunia idea, jadi berada di angan-angan kita, berada di kondisi idealnya. Atau materialisme yang benar-benar terlihat, benar-benar nyata, benar-benar yang kita bisa pahami melalui panca indera. Atau yang menggabungkan keduanya, realita terdiri dari materi secara fisik dan secara mental atau secara idea, secara pemikiran. Jadi itu teori ontologi atau kaitan dengan bahasan ontologi. Kemudian epistemologi lebih
membahas sumber-sumber pengetahuan, lebih membahas asal-usul dan sifat dasar pengetahuan, bidang pengetahuan, batas, sampai pada bagaimana pengetahuan itu didapat. Nah, ini yang cukup menarik di kerangka berpikir atau aspek di bidang epistemologi adalah bagaimana pengetahuan itu didapat. Jadi ada sumber pengetahuan dipahami menjadi 3 hal. Sumber pengetahuan yang sumber utamanya adalah akal budi atau rasio kita, atau mudahnya apa yang dipikirkan, itu yang dipahami oleh Plato, Descartes, dan Spinoza, dan Leibniz. Atau sumber pengetahuan berdasarkan apa yang kita terima, kita persepsi dari panca indera kita. Jadi itu pengalaman indera adalah sumber utama pengetahuan. Itu yang dipahami oleh Bacon, Hopkins, dan Locke. Jadi panca indera menjadi alat utama untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan kemudian Immanuel Kant menggabungkan kedua sudut pandang ini, bahwa dari yang diterima oleh panca indera diolah oleh akal budi kita, diolah dari apa yang kita pikirkan. Jadi rasio itu berperan setelah menerima data, menerima stimulus yang muncul dari panca indera. Itu menurut Immanuel Kant. Ini akan banyak pendekatan Immanuel Kant ini banyak akan diturunkan atau dijabarkan lebih lanjut di pemahaman estetika. Estetika Immanuel Kant menjadi salah satu sumber utama di memahami keindahan, terutama di bidang arsitektur. Oke. Sedangkan yang aksiologi itu belajar tentang nilai, studi value in general rather than moral value, lebih luas daripada sekedar moral value. Dari aksiologi saya hanya membahas 2 hal, yaitu etika dan estetik. Etika, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana manusia seharusnya berbuat dan bertindak. Jadi tidak hanya sekedar panduan terhadap aturan-aturan yang biasa kita pahami, tapi kembali ke pemahaman dasar sebenarnya yang baik, yang tidak hanya benar tapi pantas. Saya dari kemarin itu mencari kata yang tepat untuk menggambarkan kebenaran dari sudut pandang etika, yaitu mungkin kata yang pantas, atau di bahasa Jawa itu lebih ke pener itu loh. Dan studi etika ada 3 hal. Studi yang deskriptif, ada 2 hal. Studi yang deskriptif, apa yang dialami, apa yang dijelaskan, yang berdasarkan proses perjalanan manusia, sehingga kadang etika di sebuah komunitas itu berkembang. Etikanya mulai berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kemudian ada bahasan atau studi sejarah moral, studi sejarah etika, terutama yang berlaku di komunitas-komunitas tertentu. Kemudian etika normatif, etika moral, etika yang berlaku umum, yang berlaku di keseharian. Etika menjadi menarik, sudut pandang etika menjadi menarik ketika kita melihat praktek-praktek profesi arsitek. Jadi etika adalah salah satu hal yang menjadi poin penting, terutama di profesi arsitek. Bahasanya juga akan cukup banyak. Dan bahasan yang paling sering diungkap atau dieksplor lebih lanjut adalah tentang estetika, tentang keindahan. Kalau dari kata dasarnya to perceive, atau apa yang direspon. Kembali lagi tadi sumber pengetahuan adalah panca indera. Apa yang
kita respon terhadap apa yang kita terima dari panca indera kita. Itu kemudian ada nama Immanuel Kant lagi, karena memang Immanuel Kant sangat fokus dan sangat detail terhadap eksplorasi keindahan. Terbagi menjadi dua, deskriptif yang menguraikan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan. Kembali lagi yang disebut pengalaman itu apa yang kita cerap melalui panca indera kita. Kemudian yang normatif berhimpit dengan pemahaman etik yang mempersoalkan atau menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Sehingga kalau di normatif itu ada indikator keindahan. Kalau mungkin kalian masih ingat classical order zaman-zaman awal kuliah, kalian bongkar buku atau baca buku F.D. Kaching, yang disebut indah adalah yang simetri, yang disebut indah adalah yang terkait dengan platonik solid, bentuk kubus, bola, dan segala macam, terkait dengan proporsi tubuh manusia. Itu yang masuk di sudut pandang estetik dari bidang normatif. Kemudian ada beberapa pemahaman estetik, menurut beberapa ahli, saya hanya meng-highlight dua itu, Hegel dan Schopenhauer. Arsitektur berada di jenjang paling bawah dari kedua filsuf ini. Hegel menempatkan puisi sebagai estetika tertinggi. Kemudian Schopenhauer lebih kepada musik. Kenapa demikian? Karena yang dipahami baik Hegel maupun Schopenhauer itu estetik yang benar-benar pure, keluar dari ekspresi manusia. Menulis puisi itu kan ekspresi direct, langsung menulis puisi. Kemudian membuat lagu, membuat musik itu juga ekspresi yang muncul pada saat itu. Kemudian ditambah lagi musik itu terbagi menjadi dua ya, melodinya aja atau dengan liriknya. Apalagi kalau musik itu melodi dan lirik itu bertemu menjadi sebuah lagu, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Mungkin kalian juga nggak tahu ya, mendengarkan lagunya Sal Priadi yang Bunga Matahari, bagi orang yang pernah merasa kehilangan, terutama kehilangan besar, itu akan menjadi sangat powerful. Nah, itu kan kenapa musik menjadi tertinggi, kenapa puisi menjadi tertinggi, puisi terkait dengan kata-kata, pemilihan kata-kata, itu karena itu langsung menggedor atau langsung menyentuh apa yang kita pikirkan. Dari musik melalui dari telinga dan perasaan dan kata-kata yang dipilih. Kenapa arsitektur menjadi terbawa? Karena kalau kita menggunakan logika Vitruvius ya, Venustasnya itu tidak berdiri sendiri sebagai Venustas, tapi harus ada fungsi, aktivitas yang diwadahi, kemudian juga ada pertimbangan struktural. Jadi ekspresi keindahan seninya itu tidak direct, ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat detail. Tapi dari pemahaman ini juga cukup menarik bahwa ternyata arsitektur itu masuk dalam ranah berpikir estetik, ranah berpikir indah, gitu. Meskipun di posisinya paling bawah karena tidak direct. Atau kalau di kerangka berpikir keilmuan, arsitektur adalah seni terapan, seni yang terkait dengan manusia, terkait dengan aktivitas manusia. Sedangkan musik, puisi, patung, lukisan itu pure art, seni murni yang benar-benar menunjukkan ekspresi si seniman. Itu tentang aspek-aspek umum ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tapi kalau kemudian memunculkan pertanyaan apa sih filsafat arsitektur, ternyata ada dua website yang mendasar yang cukup menjelaskan. Di website ensiklopedia filosofi itu ada Philosophy of Architecture yang membahas bahasannya itu apa itu arsitektur, gitu kan. Kemudian hubungan antara arsitektur dan seni seperti yang dibahas tadi tentang estetika, kemudian kaitannya dengan etik, itu yang Internet Encyclopedia.
Sedangkan Stanford lebih membahas bahwa arsitektur itu tidak hanya sekedar tentang keindahan, tapi juga tentang etika, tapi juga tentang social and political philosophy. Artinya di sini menurut Stanford Encyclopedia, arsitektur di sudut pandang filosofi itu punya potensi besar ketika arsitektur ditempatkan sebagai wadah kegiatan dari aktivitas manusia. Sehingga di bagian bawah ya, Philosophy Reflection on Psychology and Behavioral Science, tentang psikologi manusia, tentang studi perilaku. Bagaimana interaksi antara arsitektur dan perilaku manusia itu juga menjadi sudut pandang atau kajian di dalam filsafat juga. Karena inti dari filsafat itu kan tentang manusianya, bagaimana manusia memandang alam, bagaimana manusia memandang kehidupan dan segala macam. Dan di arsitektur itu cukup lengkap untuk dipahami. Sehingga ini juga menjawab apa kaitan arsitektur dan filsafat itu di dua paper atau di dua ensiklopedia ini. Sebagai pembuka kita sudah mulai dasar-dasar arsitektur, dasar-dasar filsafat, kemudian kajian-kajian filsafat kita sudah coba lalui, tapi kemudian kita coba masuk lebih dalam lagi. Bahwa ada satu buku, Rethinking Architecture, yang isinya tulisan-tulisan dari filsuf, yang kemudian dikumpulkan oleh Nilitz sebagai editor, mengumpulkan tulisan-tulisan dari filsuf, dan tulisan dari filsuf ini bukan sembarang filsuf yang dikumpulkan, tapi filsuf-filsuf yang menggunakan arsitektur sebagai contoh kasusnya, sebagai contoh dalam menjelaskan logika berpikir filsafatinya. Jadi buku ini adalah ditulis oleh filsuf, jadi hati-hati benar. Ini bukan buku arsitektur sebenarnya, ini buku filsafat yang kebetulan para filsufnya bicara hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur. Jadi isunya adalah lebih bicara tentang itu, studi social science and humanis, lebih kepada manusianya, bagaimana manusia kembali berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan arsitektur. Dan ini gunanya adalah untuk membantu si arsitek untuk melebarkan atau membuka wawasan bahwa konsekuensi arsitektural itu sangat luas. Konsekuensi arsitektural. Ini buku yang sebagai, kalau saya istilahnya itu sebagai kayak pintu Doraemon untuk memahami filsafat. Karena memang para penulis yang ada di sini itu benar-benar menyatakan dan penulis memang memilih filsuf-filsuf yang menggunakan arsitektur sebagai alat bantu untuk memahami atau alat bantu untuk menjelaskan logika-logika berpikirnya. Lalu dari buku Rethinking ini ada lanjutannya, ada Routledge series Thinkers for Architects, yang memang sengaja dimunculkan serial ini karena arsitek terkadang memerlukan cara berpikir yang lebih luas. Arsitek have often looked to thinker in philosophy and theory to find design idea, untuk menemukan ide desain dalam berproses dalam tahapan critical thinkingnya, in search of a critical frameworknya. Kenapa demikian diperlukan? Karena itu kembali lagi serial ini benar-benar saya lihat dari para filsuf, yang kemudian filsuf itu biasanya punya sekian banyak tulisan filsafat gitu. Dan di seri ini, di masing-masing filsuf ini kemudian dicari tulisan-tulisan yang banyak tersebut, dicari mana yang menjelaskan atau bahkan mendefinisikan arsitektur
yang lebih detail, yang lebih luas. Kaitannya original series offer clear, quick, and accurate introduction to key thinkers who have written about architecture. Jadi benar-benar buku ada 18 judul, 18 filsuf, dan masing-masing kemudian dikurasi oleh seorang ahlinya, memang ahli filsafat dan arsitektur. Kemudian dipilih dari tulisan-tulisan yang banyak itu yang kaitannya dengan arsitektur. Jadi dua buku ini kayaknya perlu kita bongkar pelan-pelan untuk melihat bagaimana sih bagaimana filsuf memahami arsitektur. Setelah itu kita balikan. Saya kasih dua contoh ini. Heidegger for Architect itu di dalam pembahasan di series ini menyebut beberapa nama. Heidegger di buku ini menyebut, atau si editor itu menyebut Peter Zumthor, Stephen Hall, dan beberapa lainnya itu menggunakan cara berpikir Heidegger. Kemudian yang paling kuat, paling jelas adalah Derrida. Derrida dengan metode berpikir dekonstruksi itu benar-benar diterapkan di dalam rancangan, terutama rancangannya Peter Eselman. Oke, kita masuk ke Heidegger. Ini ada satu paper yang membahas koneksi antara filsafatnya Heidegger dan arsitekturnya Peter Zumthor. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah karya kata Peter Zumthor, yang di sebelah kanan itu tempat tinggal dari Heidegger. Beberapa tulisannya dihasilkan di rumah di tepi sebuah hutan. Mungkin minggu depan saya akan detailkan di bagian ini. Saya akan kasih contoh bagaimana Heidegger menggunakan istilah-istilah arsitektur untuk menjelaskan cara berpikirnya. Salah satu contoh tulisannya adalah building, dwelling, thinking. Jadi di bagian ini kemudian Heidegger akan menjelaskan apa yang disebut dengan fourfold. Ada 4 kuadran. Nah, detailnya nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih lanjut, dan supaya nyambung dengan arsitekturnya si Zumthor itu bagaimana. Di paper ini dijelaskan konsekuensi dari apa yang dilakukan Peter Zumthor. Bahkan dia menyatakan bahwa kalau ingin memahami cara berpikir atau ingin memahami narasi besar dari Peter Zumthor, silakan menggunakan cara berpikirnya Heidegger. Minggu depan saya coba kasih contoh atau saya coba jabarkan lebih detail lagi tentang ini. Kemudian ini yang paling tegas atau paling jelas dibuat atau koneksi hubungan antara filsafat dan arsitektur. Color Work adalah sebuah naskah, sebuah buku yang ditulis bersama antara Derrida dan Eselman. Dan ini juga berkaitan dengan rancangan taman dari Bernard Zoom, yaitu Parc de la Villette, yang dilakukan di Prancis. Eselman already explicit apply Derrida idea in his project. Jadi Eselman menggunakan ide dari Derrida terutama dalam metode. Saya selalu mengatakan dekonstruksi bukan sebagai sebuah style, bukan sebagai sebuah gaya bangunan, tapi sebuah metode merancang. Dan kalau secara fisik buku ini cukup unik. Jadi yang dot-dot merah itu, yang kotak-kotak merah itu dari cover sampai di bagian belakang itu lubang, benar-benar lubang. Efeknya adalah beberapa kata di dalam buku itu hilang karena lubang itu. Itu kenapa maksudnya? Mungkin minggu depan juga saya dua contoh ini akan saya coba jabarkan lebih lanjut supaya lebih nyambung bagaimana penggunaan.
dari sisi ini Heidegger dan Peter Zumthor sama-sama dalam kerangka berpikir fenomenologi, kalau Eisenman dan Derrida dalam rangka berpikir dekonstruksi. Oke. Jadi minggu depan kita akan coba ngulas ini antara filsafat dan arsitektur. Kenapa filsafat dan arsitektur? Karena memang bicaranya dari sudut pandang filsuf menuju arsitektur. Dan sebagai pemanasan sedikit, kalian pilih, bisa pilih buku atau tulisan di dalam buku Rethinking Arsitektur ini, kemudian bikin ulasan singkat aja. Ulasan singkat, tidak arsitektur di dalam tulisan si filsuf ini posisinya bagaimana? Dalam hal apa arsitektur masuk dalam tulisan? Kemudian menurut Anda ada dua yang saya ingin dapatkan dari kalian, opini kalian, yaitu mengapa filsuf itu menggunakan arsitektur. Kenapa tanda kutip? Karena arsitektur tidak hanya bicara tentang style bangunan, tentang bangunan itu sendiri. Ada beberapa tulisan berkaitan dengan kota, berkaitan dengan fenomena sejarah arsitektur, terutama arsitektur modern, sehingga arsitektur saya beri tanda kutip. Kemudian apa pandangan atau opini kalian terhadap jabaran yang dilakukan filsuf di dalam tulisan tersebut. Untuk mempermudah, saya bongkar saja